Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi. Bagaimana kabarnya Ananda di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar materi rangkuman tema 1. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk yang beragama Muslim, mari kita berdoa bersama. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Untuk materi selanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Oke Anandaku, sekarang kita akan mengulang materi rangkuman tema 1, yaitu diriku. Dengan muatan pembelajaran PPKN, masih ingatkah Anandaku aturan di rumah? Yang pertama, Anandaku ketika memasuki rumah itu harus mengucapkan salam ketika masuk rumah atau keluar rumah dan sebelum memperkenalkan diri. Yang kedua, berpamitan saat keluar rumah atau pergi bermain. Ketiga, Anandaku harus berdoa terlebih dahulu sebelum dan setelah melakukan sesuatu seperti makan, belajar, tidur, setelah makan, dan lain-lain. Permisi saat lewat di depan orang. Kelima, berbicara dengan kata yang sopan atau tidak berteriak-teriak. Keenam, meminta maaf saat melakukan kesalahan. Selanjutnya adalah aturan saat makan di rumah. Apa saja aturan saat makan di rumah? Yaitu mencuci tangan sebelum makan, berdoa sebelum dan sesudah makan, dan tidak berbicara saat makan. Nah, bagaimana aturan waktu tidur? Ketika Anandaku hendak tidur, maka yang perlu diperhatikan adalah Anandaku tidak boleh tidur terlalu malam dan harus bangun pagi serta membuat jadwal tidur dan bangun. Bagaimana cara menjaga kesehatan tubuh? Coba kita perhatikan gambarnya. Jadi, olahraga adalah salah satu cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Olahraga teratur dapat membuat tubuhmu sehat. Olahraga dilakukan paling sedikit 1 minggu sekali. Olahraga dapat dilakukan sendiri bersama teman atau keluarga. Nah, bagaimana aturan menjaga kebersihan tubuh? Yaitu dengan rajin mencuci tangan sebelum dan setelah mengerjakan sesuatu. Kemudian, keramas minimal 1 kali seminggu. Selanjutnya adalah aturan merawat kebersihan gigi. Bagaimana merawat kebersihan gigi? Yaitu dengan sikat gigi minimal 2 kali sehari, yaitu pada pagi hari dan di malam hari. Serta periksa gigi secara rutin di dokter gigi minimal 6 bulan sekali.
Lalu ada juga aturan merawat kebersihan kulit, seperti mandi secara teratur 2 kali sehari agar badan sehat, segar, dan tidak bau, serta mengganti pakaian jika kotor. Bagaimana aturan merawat kebersihan telinga? Yaitu dengan rutin membersihkan telinga paling sedikit 2 kali seminggu. Dan membersihkan telinga menggunakan sapu tangan, tidak menggunakan lidi, kapas, atau benda lain. Ada juga aturan merawat kuku. Membersihkan kuku minimal 1 kali seminggu agar kuku tidak panjang dan kotor serta jauh dari kuman dan penyakit. Selanjutnya kita belajar bagaimana sikap duduk yang benar saat membaca. Nah, coba diperhatikan sikap duduk yang benar saat membaca, yaitu jarak mata tidak terlalu dekat dengan buku, serta duduk tegak dan tidak membungkuk. Nah, bagaimana cara memegang pensil yang benar? Coba kita perhatikan pada gambar, kira-kira yang mana cara memegang pensil yang benar? Apakah A atau B? Kita lihat sama-sama ya jawaban yang benar. Jadi A itu posisi memegang pensil yang salah ya. Kemudian yang benar adalah B, di mana ketika kita memegang pensil yang seperti yang ditunjukkan pada gambar B, itu adalah posisi memegang pensil yang benar. Nah, memegang pensil yang benar membuat tulisanmu rapi. Selanjutnya adalah mengenal ciri khas anggota keluarga. Nah, di sini ada keluarga Udin yang terdiri dari Ani, ayah, ibu, dan Udin. Nah, di sini ada berbagai jenis ciri khas dari masing-masing anggota keluarga. Ada yang tinggi, pendek, menggunakan kacamata. Ibunya Udin berjilbab. Nah, sekarang ayo kita bandingkan ciri khas Jonas dan Ani. Coba kita lihat gambar Jonas dan Ani. Bagaimana ciri-cirinya? Nah, ciri-ciri Jonas yaitu laki-laki. Sementara Ani perempuan. Jonas berambut keriting. Ani berambut lurus. Kulit Jonas sawo matang. Kulit Ani kuning langsat. Jonas dan Ani sama-sama bertubuh kurus. Dan Jonas dan Ani tidak memakai kacamata. Sifat Jonas periang, sementara Ani pemalu. Nah, selanjutnya adalah kekhasan individu di rumah. Setiap anggota keluarga memiliki kegemaran. Apakah itu kegemaran? Kegemaran atau yang disebut dengan kegiatan yang disukai. Nah, coba kita perhatikan kegiatan kegemaran anggota keluarga Beni. Dapatkah kamu menyaksikan bagaimana kegemaran anggota keluarga Beni? Di sini terdiri dari ayah, ibu, Beni, dan juga kakak. Nah,
Mereka semua memiliki kegemaran yang berbeda-beda. Benny senang bermain musik, ayah senang membaca koran, ibu senang membaca buku, kakak senang bernyanyi. Mereka memiliki kesenangan yang berbeda-beda. Namun, meskipun begitu, mereka saling menghargai. Apakah kegemaranmu? Nah, selain itu, tentunya di dalam keluarga ada kerjasama. Bagaimana bentuk kerjasama dalam keluarga? Tahukah kamu bahwa kerjasama adalah pekerjaan yang biasanya dilakukan secara bersama-sama? Tujuan bekerja sama adalah agar pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Coba Ananda perhatikan pada gambar. Nah, di sini ada keluarga Lani sedang membersihkan rumah. Lani membersihkan jendela rumah. Ibu Lani mengepel halaman rumah. Ayah Lani memotong rumput. Setiap orang memiliki kemampuan berbeda. Semua bekerja sama membersihkan rumah. Pernahkah kamu bekerja sama dengan keluarga di rumah? Anandaku tentunya sudah ya, menceritakan bagaimana kerjasama dalam keluarganya. Nah, selanjutnya kita masuk pada muatan bahasa Indonesia. Kosakata perkenalan diri. Coba kita perhatikan gambar. Ketika Anandaku akan memperkenalkan dirinya, maka sikap tubuh yang baik, yaitu tubuh tegak. Lihatlah wajah temanmu. Jabatlah tangan temanmu dengan tangan kanan, serta tangan kiri di samping tubuh, dengan wajah tersenyum ceria. Nah, apa saja kata-kata yang diucapkan ketika kita perkenalan diri? Yaitu dengan memberi salam atau menyapa. Kemudian menyebutkan nama lengkap dan nama panggilan, serta menyebutkan alamat rumah. Nah, kita akan mengenal huruf. Anandaku sudah belajar soal huruf. Nah, ada huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Jadi, jumlah huruf abjad ada 26. Nah, huruf vokal, kita mengenal adanya huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O. Jadi, ada 5 huruf vokal. Sementara untuk huruf konsonan adalah selain dari kelima huruf vokal, yaitu B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Nah,
Huruf konsonan berjumlah 21. Nah, coba kita perhatikan kata sekolah. Sekolah terdiri dari 7 huruf, di mana untuk huruf vokalnya itu terdiri dari 3 huruf, yaitu E, O, dan A. Untuk huruf konsonan terdiri dari S, K, L, dan H. Selanjutnya adalah mari kita menyusun huruf menjadi kata. Nah, Udin memiliki banyak teman, yaitu Beni, Dayu, Jonas, Lani, Mutiara, dan Siti. Ibu guru mengajak kami menyusun huruf menjadi kata. Nah, coba kita perhatikan pada huruf, yaitu ada A, S, J, O, N. Nah, ketika huruf tersebut disusun menjadi J, O, N, A, S, Jonas. Jonas terdiri dari 5 huruf. Selanjutnya adalah bunyi kata. Nah, coba kita perhatikan pada huruf berikut. Nah, ada T, E, L, I, N, G, A. Suku katanya yaitu telinga. Maka kita membacanya telinga. Nah, selanjutnya adalah P, I, P, I. Suku katanya yaitu pipi. Kata yang tepat adalah pipi. Nah, selanjutnya adalah pelafalan kata serupa. Tentunya Anandaku mengenal berbagai jenis kata. Nah, berbagai jenis kata itu ada yang katanya, bunyi katanya serupa, seperti kata baca, mirip dengan kata kaca. Kemudian bebek, mirip dengan kata becek. Kemudian kotor, mirip dengan kata motor. Kemudian susu, serupa dengan kata buku. Kemudian pipi, serupa dengan kata gigi. Nah, selanjutnya adalah mengenal anggota tubuh. Anandaku pasti sudah mengenal anggota tubuhnya. Nah, coba kita perhatikan pada gambar. Yang pertama itu adalah rambut. Kemudian ada mata, hidung, telinga, gigi, tangan, lutut, dan kaki. Bisakah Anandaku menyebutkan anggota tubuhnya? Nah, ada juga macam-macam alat indera dan fungsinya. Misalnya kita mengenal kulit. Kulit itu fungsinya untuk meraba. Kemudian ada mata. Fungsi mata untuk melihat. Kemudian telinga untuk mendengar. Lidah untuk mengecap rasa. Dan hidung untuk mencium. Mari kita mengungkapkan rasa kasih sayang melalui lagu. Anandaku tentu sudah pernah mengungkapkan rasa kasih sayangnya melalui lagu, yaitu Pergi Belajar. Nah, selanjutnya adalah muatan SBDP. Warna suara. Warna suara adalah suara yang berbeda tiap orang atau hewan atau benda yang memiliki suara yang berbeda. Contohnya,
Anandaku mengenal ini adalah hewan kucing. Nah, suara kucing itu seperti apa? Coba sebutkan. Selanjutnya adalah sapi. Coba Anandaku bersuara bagaimana suara sapi. Nah, selanjutnya adalah meja. Ketika meja diketok, bagaimana bunyinya? Oke, hebat ya. Anandaku sudah bisa mengenal warna suara. Nah, mari kita menggerakkan anggota tubuh melalui tari. Menari adalah menggerakkan anggota tubuh sesuai irama. Irama adalah bunyi yang teratur. Anandaku dapat menggerakkan anggota tubuhnya bisa dengan mengentakkan kaki, menjentikkan jari, menggoyangkan pinggul, bisa juga dengan berputar. Nah, selanjutnya adalah finger painting atau melukis dengan jari. Anandaku tentunya pernah melukis dengan jari. Masih ingatkah Anandaku bagaimana langkah-langkahnya? Nah, di sini Miss akan menampilkan beberapa karya dengan finger painting seperti ini ya. Tentunya buatan Anandaku karyanya jauh lebih bagus. Nah, selanjutnya adalah hiasan dari bahan alam. Anandaku juga sudah belajar bagaimana itu membuat hiasan dari bahan alam. Nah, apa itu hiasan? Hiasan adalah benda yang memiliki nilai keindahan. Hiasan bisa dibuat dari bahan alam. Nah, apa itu bahan alam? Tentunya ada yang namanya bahan alam dan bahan buatan. Mari kita mengenal apa itu bahan alam dan bahan buatan. Jadi, bahan alam yaitu bahan yang alami yang berasal dari alam itu sendiri. Kemudian, untuk bahan buatan yaitu bahan-bahan yang berasal dari hasil sintesis atau campuran yang dibuat oleh manusia. Bagaimana contoh bahan alam? Bisa kita lihat pada gambar, yaitu contohnya daun, biji-bijian. Sementara untuk bahan buatan, contohnya yaitu plastisin. Tentunya Anandaku senang bermain plastisin ya. Kemudian ada juga kertas origami. Nah, Anandaku semua sudah membuat berbagai karya dari bahan alam maupun bahan buatan. Nah, di sini adalah contoh karya dari bahan alam yang dibuat oleh Siti. Bagus bukan? Selanjutnya adalah muatan matematika. Ayo kita belajar matematika. Nah, lambang bilangan. Bagaimana? Untuk angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, coba kita hitung bersama. Ada berapa jumlah kupu-kupu? Betul sekali. Kupu-kupunya berjumlah 6. Jadi ada 6 kupu-kupu. Nah, coba kita perhatikan kata yang ada pada kotak. Di situ bertuliskan Lani. Coba kita hitung ada berapa huruf pada Lani, yaitu ada 4 huruf. Betul. Selanjutnya adalah mengurutkan bilangan. Urutan bilangan
terdiri dari dua, yaitu dari terkecil ke terbesar seperti 1, 2, 3, 4, 5. Ada juga dari terbesar ke terkecil. Misalnya 5, 4, 3, 2, 1. Contohnya, urutan bilangan dari terkecil ke terbesar. Bisakah Anandaku lihat pada contoh? Di sini ada bilangan yang tidak berurutan. Ada 8, 6, 9, 2, dan 4. Nah, ketika kita mengurutkan bilangan dari terkecil ke terbesar, maka urutan yang benar adalah 2, 4, 6, 8, 9. Nah, untuk urutan bilangan dari terbesar ke terkecil, yaitu pada bilangan yang tidak berurutan ada 3, 7, 1, 9, dan 5. Ketika kita mengurutkan bilangan dari terbesar ke terkecil, maka kita memperoleh hasil 9, 7, 5, 3, 1. Selanjutnya adalah membandingkan bilangan. Membandingkan bilangan dengan menggunakan kata. Yang pertama adalah kurang dari. Nah, kurang dari digunakan ketika bilangan di depan lebih kecil daripada bilangan di belakang. Seperti apa contohnya? Misalnya 3. 3 itu kurang dari 7. Kemudian yang kedua adalah lebih dari. Nah, lebih dari digunakan ketika bilangan di depan lebih besar daripada bilangan di belakang. Contohnya yaitu 8. 8 lebih dari 5. Kemudian yang ketiga sama dengan. Sama dengan digunakan ketika bilangan di depan sama dengan bilangan di belakang. Contohnya 4 sama dengan 4. Nah, mari kita melakukan penjumlahan bilangan 1 sampai 10. Dapatkah kamu menyelesaikan permasalahan berikut? Lani membawa 3 jeruk. Dayu membawa 4 jeruk. Jika jeruk Lani dan Dayu dijumlahkan, berapa jumlah seluruh jeruk Lani dan Dayu? Betul sekali. Nah, jadi ada 3 jeruk yang dimiliki oleh Lani. Kemudian dijumlahkan dengan jeruk yang berjumlah 4 yang dimiliki oleh Dayu. Maka jumlah seluruh jeruk yang dimiliki oleh Lani dan Dayu yaitu 7. Jadi jumlah seluruhnya adalah ada 7 jeruk. Nah, sekian materi rangkuman tema 1. Terima kasih untuk Anandaku. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.